Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Arsman dan teman-teman semua ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat gitu. Jadi sebelum saya dan Pak Arsman mulai kuliah hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya, agar ilmu kita pelajari bermanfaat untuk banyak orang. Pertama saya persilakan. Amin. Pertama tidak akan selesai. Oke, jadi untuk hari ini sampai minggu depan ya. Jadi kurang lebih kalau saya sudah jelasin ini kan ya tentang beberapa minggu gitu topik-topiknya. Nah, jadi untuk hari ini sama minggu depan kita akan explore gitu beberapa model-model regresi ya. Gitu. Jadi kalau untuk hari ini nanti akan saya jelaskan model dasar untuk regresi Bayesian dulu aja. Atau mungkin dari teman-teman mungkin belum terlalu familiar kan ya di regresi Bayesian gitu. Nah, nanti ada beberapa estimator yang kita bisa gunakan gitu ya. Nah, terus nanti minggu depan nanti akan saya sentuh beberapa model-model nonlinear gitu ya. Termasuk nanti ada JLM ataupun nanti saya coba hands-on beberapa model-model spasial ya. Regresi spasial gitu. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan GWR atau GWLR dan seterusnya. Nah, untuk slide sudah saya kirimkan di grup WA. Jadi teman-teman bisa melihat slide ini ya. Jadi satu slide ini nanti akan dijelaskan untuk hari ini sama di minggu ke depan gitu. Nah, adapun kuliah hari ini berjudul Sains Data untuk Regresi Tingkat Lanjut dari minggu ketiga. Nah, jadi harapannya adalah hari ini ya. Jadi ada dua tujuan penting dulu yang harus kita pahami bersama tentang pola pikirnya. Nah, jadi di sini ada pola pikir ya tentang bagaimana seorang frekuentis gitu. Terus Bayesian dan juga likelihood. Nah, jadi mungkin teman-teman yang di Maths atau di Stat kan tentu sudah familiar ya dengan model-model estimasi ya. Ada OLS gitu, ordinary least square. Ada juga teman-teman bisa menggunakan PLS, partial least square gitu ya, sampai Anda bisa menggunakan Bayesian ataupun fungsi likelihood. Nah, jadi beberapa estimasi parameter itu kelebihan di model-model statistik dibandingkan kalau model-model machine learning gitu ya. Jadi kita bisa gunakan untuk reasoning atau menjelaskan. Kemudian nanti akan saya singgung beberapa model-model regresi Bayesian, termasuk bagaimana mendapatkan nilai prior, gitu ya, posterior. Nah, karena kalau di Bayesian kan intinya kan berupa peluang ya. Jadi kita dapat informasi yang nanti memberikan kondisi kepastian pada ketidakpastian gitu. Nah, makanya kan kalau di statistik kita bisa dapat nilai error kan di situ untuk mengestimasi itu. Jadi kita akan mencoba beberapa model-model prior di situ. Kemudian nanti akan saya jelaskan beberapa simulasi ya. Nanti mungkin menggunakan Monte Carlo kalau sempat. Nah, sisanya ini akan dijelaskan di minggu depan gitu. Untuk model-model regresi lainnya sampai ke model spasial. Sampai sini mungkin ada yang pernah mendengar Bayesian kan ya? Karena di sini matematik ya, jadi mungkin sudah terekspos banyak tuh dengan fungsi-fungsi regresi. Nah, di sini ada pola pikir dulu gitu yang namanya frekuentis. Nah, jadi anggaplah seorang ibu ya, ada 3 anak gitu. Anak pertama namanya frekuentis, anak kedua namanya Bayesian, dan anak ketiga namanya likelihood gitu ya, si ibu ini. Nah, jadi tipikal anak pertama, tipikal si A ini, si frekuentis, jadi dia lebih ke populist view gitu ya. Jadi dia lebih melihat bagaimana keseluruhan informasi dari masalahnya gitu. Nah, karena si frekuentis ini namanya juga frekuen kan ya. Jadi kan series itu ya gitu. Frekuensi berapa banyak yang muncul si frekuen. Nah, makanya karena melihat frekuen berapa banyak yang muncul, makanya di situ ada nilai peluang gitu ya. Nah, makanya si frekuentis ini dia lebih sering melihat bagaimana peluang gitu. Contoh, misalnya di UI misalnya 50,9% studennya adalah wanita gitu. Nah, jadi kita bisa memilih nanti bagaimana eventnya gitu ya, kondisinya gitu. Ketika kita bisa memilih sampling yang mungkin nanti ketika dia ada bayinya mungkin perempuan gitu, mungkin dia melahirkan. Nah, kita bisa dapat nilai peluang. Nah, jadi itu adalah tujuan si frekuentis ini. Nah, jadi tipe anak si A ini dari ibu tadi ya, jadi dia lebih melihat pola pikirnya adalah melihat bagaimana peluang yang ada. Nah, jadi kalau Anda ya di dunia nyata realita, kalau Anda lebih suka melihat apakah ada peluang, apakah tidak gitu ya. Nah, berarti itu Anda sudah mempunyai pola pikir namanya frekuentis, teman-teman.
gitu. Nah, kita berpindah ke anak kedua, namanya Bayesian. Nah, Bayesian gitu ya, dia hampir mirip dengan si Frequentis. Berbedanya, kalau si Bayesian ini, dia lebih melihat bagaimana hal kemarin mempengaruhi ke hal sekarang dan akan berdampak ke masa depan. Nah, itu tipe orang Bayesian gitu ya. Jadi makanya di sini disebutkan bahwa dia lebih melihat bagaimana past intense of the event gitu ya. Ketika hari ini terjadi, itu bisa jadi karena efek dari kemarin kan ya, gitu. Dan mungkin bisa berdampak ke masa depan. Nah, ini ada tipe-tipe Bayesian. Nah, makanya ketika seseorang kan ya memutuskan itu, misalnya dia ada masalah, nah dia diminta untuk mengambil keputusan. Nah, dia di sini ada kata-kata beliefs. Jadi ada keyakinan gitu. Nah, keyakinan inilah di Bayesian, teman-teman bisa mengambil informasi namanya prior dan posterior gitu. Nah, jadi informasi prior dan posterior inilah yang membantu si anak B ini, si Bayesian ini, untuk dia sebagai bekal memilih itu decision making-nya. Nah, makanya nanti ada kata kunci likelihood. Nah, likelihood ini nama lainnya dari peluang sebenarnya gitu. Jadi nama lain dari probability adalah likelihood gitu. Nah, kita berpindah ke anak ketiga, namanya likelihood. Nah, karena biasanya anak bungsu tuh ya, si likelihood ini biasanya kan dia mengikuti apa kata abang-abangnya gitu ya. Apa kata Frequentis, apa kata Bayesian gitu. Nah, jadi likelihood ini dia biasanya lebih di tengah-tengah begitu. Jadi dia mempunyai informasi seorang Frequentis dan dia juga mempunyai informasi seorang Bayesian. Nah, jadi di sini kata kuncinya ya, likelihood is used both in Frequentis and Bayesian words gitu. And it has been the central concept for almost a century in statistical model and inference. Nah, makanya kalau teman-teman mungkin baca beberapa paper ya di matematik atau di statistik, pasti yang dicari adalah estimasi fungsi likelihood gitu. Either teman-teman bisa menggunakan ordinary least square gitu ya, atau teman-teman bisa menggunakan maksimum likelihood di sana. Nah, pasti ada kata kunci likelihood gitu. Nah, karena likelihood ini dia berada di tengah-tengah. Gitu ya. Dia 50% Frequentis dan dia 50% Bayesian. Nah, perbedaannya karena di sini ada kata kunci ya. Kita kalau nanti Anda estimasi parameter kan tergantung parameternya itu bersifat konstan, fix value gitu, ataupun random value gitu ya. Nah, kalau fixed value kan itu mudah ya gitu. Tapi bagaimana ketika dia ada random? Nah, jadi kalau mungkin masalah-masalah di ekonomi atau masalah-masalah di kesehatan, itu banyak sekali variabel random di sana. Ataupun bahkan variabel unknown gitu ya, yang kita tidak ketahui. Nah, ini ada kata kuncinya unknown. Nah, makanya kalau di regresi kan dia luas ya. Kalau yang paling mudah dia regresi berganda. Tapi ketika dia ada select variable itu, Anda bisa gunakan circular equation model gitu ya. Ketika dia ada laten dan bisa laten itu menjelaskan beberapa variabel. Nah, itu konsep dari likelihood sebenarnya. Nah, jadi makanya si likelihood ini ya, itu bisa digunakan untuk mengantisipasi pertama kondisinya adalah ketika dia ada fixed ada fixed value. Yang kedua adalah ketika dia ada random value. Dan ketiga adalah dia bisa mengcover keduanya. Nah, ini adalah kelebihan dari likelihood begitu. Jadi kalau kita berbicara sejarah statistik ya, itu yang pertama ada muncul itu adalah turunan-turunan dari model Frequentis gitu. Nah, makanya kan mereka menghitung namanya confidence interval gitu. Mereka menghitung bagaimana nilai odds ratio gitu ya. Nah, kemudian makanya nanti turunlah berkembang zaman adanya si Bayesian gitu untuk mengcover informasi prior sama posterior. Nah, setelah berkembang zaman terakhir, makanya ada model likelihood gitu. Nah, itu sejarahnya dari ketiga pola pikir ini. Contoh, kalau masih bingung ya, apakah Anda tergolong ke pola pikir yang mana? Misalnya, Anda menunggu di platform kereta ya, gitu. Misalnya di kereta di sini. You are waiting on the subway platform for a train that is known to run on a regular schedule. Nah, anggaplah Anda di KRL, misalnya di stasiun mana gitu. Nah, jadi kan sebelum Anda masuk ke kereta kan kita lihat dulu ya, kira-kira kereta itu papasannya, maksudnya datang ke jalur Anda itu pada certain waktu yang keberapa begitu. Nah, pertama, kalau Anda berpikir warna merah ini seorang Frequentis ya, jadi semakin nanti Anda datang cepat, otomatis kan dia akan datang lebih cepat tuh ya. Grow more confident the train will arrive soon gitu. Nah, jadi semakin cepat Anda datang, bisa jadi dia semakin
mempunyai peluang yang cepat muncul. Nah, itu kan frekuentis dia. Berarti kan durasi dia datang gitu ya. Nah, tapi kalau di sini Anda berpikir ya, di poin yang biru ini bahwa grow less confident that the train will arrive soon since the longer you wait gitu ya. The more likely it seems that either the scheduled arrival times are far apart or else that you happen to arrive just after the last train left or but gitu. Maksudnya adalah ketika Anda menunggu ya kereta di platform tertentu gitu. Nah, semakin Anda menunggu lama, berarti kan bisa jadi karena Anda ketinggalan kereta ya. Nah, tapi kan karena Anda tahu kalau Anda ketinggalan kereta, tapi Anda nggak mempunyai informasi kapan sekiranya dia akan datang. Nah, makanya itu dinamakan informasi prior dan posterior gitu. Nah, jadi itu yang gampangnya. Ketika Anda lebih cenderung, lebih suka ke estimasi yang kayak apa gitu. Anda mungkin bisa mengikuti frekuentis, ataupun Anda bisa mengikuti pola pikir seorang Bayesian. Nah, ini dasar di data science itu. Jadi mungkin makanya karena pola pikir inilah yang berkembang di beberapa model-model gitu ya. Nah, ini karena setiap orang kan pola pikirnya berbeda ya ketika dia menyelesaikan sebuah masalah gitu. Nah, berangkatnya itu dari sini sebenarnya. Nah, terus berbicara dengan statistik ya, berbicara dengan data science atau matematik, pasti apapun itu yang kita ingin estimasi adalah nilai parameter gitu ya. Nah, karena si parameter ini adalah informasi yang kita anggap bahwa dia mewakili dari data yang kita punyai. Nah, makanya kita akan estimasi namanya si parameter ini begitu. Nah, biasanya seorang frekuentis gitu ya atau seorang tradisional, nah dia lebih melihat bahwa di sini keywordnya that the value of the theta is not supported by the data. Nah, bisa jadi gitu. Karena mungkin ada beberapa yang dia anggap ada efek plausible di situ. Gitu ya, efek Lause-nya. Nah, itu adalah seorang frekuentis. Tapi seorang Bayesian ya, karena dia ada informasi namanya prior dan posterior gitu. Makanya dia bisa mengestimasi si nilai theta ini berdasarkan observasi di data tersebut. Gitu ya. Nah, jadi itu tergantung bagaimana pemilihan Anda untuk memilih masalah tadi. Nah, biasanya si Bayesian ini gitu ya, untuk mereasoningkan dia lebih natural dan dia lebih mudah gitu untuk menyelesaikannya. Nah, jadi banyak sekali beberapa pemodelan yang mengadopsi si fungsi Bayesian ini. Nah, itu cara mudah untuk memahaminya. Nah, tujuannya apa ketika Anda membuat inference gitu ya. Jadi kalau ada parameter, ada parameter tertentu, Anda estimasi, tujuannya untuk apa? Nah, secara filosofi ya, secara filosofi sebelum Anda menggunakan model, tentu yang dinamakan inference kan, kita kan menginferensikan gitu ya. Kita menduga gitu. Apakah ada suatu nilai yang sekiranya bisa kita maksimalkan untuk informasinya. Nah, makanya kalau di inference itu, pasti apapun itu adalah nilai-nilai peluang dia. Probability statement. Selalu seperti itu. Nah, makanya kalau di model-model data science atau model-model regresi, nanti pasti Anda sering bertemu yang namanya latent variable. Gitu ya. Misalnya di model structural equation model. Atau ketika Anda mau bikin model regresi laten pun tuh bisa di GLVM gitu contohnya. Nah, tentu karena ada nilai inference ini, kan kita ingin melihat bagaimana masa depan gitu ya. Future outcomes-nya seperti apa. Nah, itu balik lagi kan ke nilai peluang tadi. Nah, terus yang kedua, tujuan dari ketika kita membuat inference adalah bagaimana data kita. Nah, makanya kalau Anda belajar statistik kan dia ada distribusi ya. Itu ada distribusi Gaussian, ada distribusi Poisson ketika dia ada data count gitu ya. Misalnya data-data hitung gitu. Misalnya 0, terus 1, terus tiba-tiba 1000 gitu ya. Tiba-tiba datanya hilang. Nah, itu kan Anda harus gunakan analisis berdasarkan distribusinya. Nah, makanya dia lebih ke database gitu. Maksudnya bukan database kumpulan data ya, tapi berangkat dari data. Gitu. Nah, makanya tadi tujuannya tadi apa? Saya menjelaskan ketiga pola pikir tadi, si inference tadi gitu ya, Bayesian sama likelihood. Tujuannya adalah tentu untuk melihat bagaimana behavior-nya. Karena setiap model itu unik, teman-teman. Jadi setiap model itu dia memiliki kelas tertentu untuk kita analisiskan. Nah, makanya kita harus melihat dulu bagaimana subject views-nya. Nah, makanya ketika kita ada masalah, kan nggak boleh kita hanya melihat dari satu jendela ya. Kita harus lihat dari jendela-jendela yang lain gitu. Nah, sama seperti ketika nanti Anda mungkin udah mempunyai sense gitu ya, sense orang statistisi, ketika ada data seperti ini, diharapkan Anda sudah mempunyai feeling, oh kalau dia begini, berarti dia menggunakan model ini gitu. Jadi nggak hanya saklek Anda gunakan satu model gitu.
Nah, itu tujuannya. Nah, karena di sini matematik, jadi ini lebih mudah untuk Anda pahami sebenarnya. Nah, intinya seperti ini. Tadi kan theta ini kan sebenarnya informasi dalam parameter kita kan ya, parameter kita. Nah, kita mempunyai informasi adalah P, theta, dan kondisi D. Nah, ini D ini adalah event tertentu dia, kondisi tertentu. Nah, bagaimana Anda menghitung informasi ini? Tentu kan ya, Anda bisa menghitung dengan apakah si A ini bagian dari B gitu. Berapa banyak kondisi B bagian dari A gitu. Nah, kan kita bisa bikin seperti ini kan. P kondisi D pada kondisi theta di sini bersyarat, terus kita punya P theta gitu untuk hitung peluangnya. Dan dibagi dengan nilai eventnya atau nilai dari kondisinya gitu. Nah, informasi ini yang dinamakan posterior gitu, likelihood dikali prior. Jadi di atas ini ada likelihood-nya, ya, terus didapatkan nilai priornya di sini. Gitu. Ini adalah likelihood dan dikali nilai prior gitu. Jadi ini akan Anda dapatkan di nilai Bayesian tadi gitu. Nah, karena untuk di Bayesian biasanya dapatnya data-data kecil teman-teman. Nah, tapi kalau untuk di model kan kita butuh data yang banyak ya. Nah, makanya kita bisa menggunakan beberapa model-model simulasi gitu ya. Kita bisa menggunakan Monte Carlo di situ di model-model Bayesian gitu. Hanya untuk menggenerate number-nya atau generate sampling-nya begitu. Jadi untuk mempermudah si model ini mengetahui kondisi pasti dari nilai peluangnya. Nah, itu kunci mengetahui si Bayesian tersebut. Nah, contoh untuk memahami lebih dalam lagi ya. Kalau teman-teman masih bingung gitu, apa masuk prior, apa yang dimaksud dengan posterior, nah ini cara untuk memahaminya. Jadi misalnya, di sini yang dinamakan kondisi seperti ini ya, ini namanya posterior teman-teman. Jadi ketika kondisi peluang A bersyarat terhadap B, ini kan posterior. Karena masalah A itu syaratnya apa terhadap B gitu. Nah, itu kan informasi posterior tadi. Nah, sama seperti tadi Anda misalnya di stasiun kereta kan ya. Misalnya, Anda ketinggalan kereta gitu. Nah, untuk Anda duga, kira-kira apakah peluang kereta itu datang apa tidak, nah kan kita duga kondisi tadi kayak apa gitu. Misalnya Anda tahu kalau jeda waktu Anda datang dengan kereta tiba itu berapa menit. Nah, kan Anda dapat nilai posteriornya begitu. Nah, beda dengan likelihood gitu ya. Misalnya, kita anggap tadi PB di kondisi A ini adalah PB ini kan misalnya kereta yang datang gitu ya. Berapa banyak kereta yang datang pada hari tertentu gitu. Kenapa itu membuat Anda telat? Nah, itu namanya likelihood, pola pikir seperti itu. Nah, jadi kalau nanti Anda tahu informasinya adalah karena Anda telat, nah itu namanya prior gitu. Nah, itu cara mudahnya, dibalikkan aja gitu, kondisi state masalah tadi ya. Jadi kalau ketika kondisi A ada syarat B, ini namanya posterior. Gitu ya. Terus kita cari gitu ya, kita cari kenapa dia telat gitu keretanya. Nah, berarti kan mungkin karena durasi yang Anda datang itu kan mungkin nggak sesuai ya dengan jadwal kereta. Nah, itu namanya likelihood tadi. Nah, karena Anda telat inilah dinamakan prior gitu. Nah, ini pola pikir Bayesian. Nah, jadi itu cara untuk memahaminya gitu ya. Nah, terus cara mudah lagi untuk memahaminya. Di sini. Di sini kan ada 3 kondisi ya. Gitu ya. Kita mengekspektasikan karena kan kita ingin melihat masa depan gitu ya. Nah, jadi semakin lebar ketidakpastian itu gitu ya. Nah, mungkin nilai priornya dia mungkin akan sedikit lebar juga gitu ya. Akan range-nya semakin lebar. Nah, tetapi ketika dia tidak terlalu lebar, loncengnya seperti ini, nilai estimasinya gitu ya. Nah, ini kita bisa hitung nilai posterior seperti apa. Nah, dan juga biasanya yang kita estimasikan dengan realita itu kan dia kan beriringan ya. Nggak mungkin kan dia berjauhan. Yang pasti yang jauh itu adalah realita dengan ekspektasi. Nah, makanya ada pepatah kan ya, jangan terlalu berekspektasi yang tinggi gitu. Semakin Anda berekspektasi tinggi ya semakin jatuh harapan Anda. Nah, ini sebenarnya udah pola pikir statistik sebenarnya. Begitu. Makanya saya bilang tadi, yang namanya ekspektasi dengan realita itu selalu jauh. Makanya Anda perlu estimasi kan ya, agar kita nggak terlalu lah memandangnya terlalu tinggi gitu. Karena mungkin kalau terlalu tinggi nggak sesuai dengan realita, ya sakit hati gitu. Nah, itu sebenarnya pola pikir seorang statistisi seperti itu. Nah, sama seperti Bayesian tadi. Jadi menghitung nilai posteriornya bagaimana, likelihood-nya seperti apa, dan Anda dapat priornya. Nah, itu adalah fungsi dari Bayesian, pola pikirnya. Nah, kita berbicara Bayesian regression di sini. Jadi kalau untuk regresi Gaussian ya, kalau berganda itu nggak saya jelaskan, karena itu terlalu mudah itu untuk level magister. Jadi kita akan memindah langsung ke Bayesian. Nah, jadi filosofinya seperti ini ya. Nah, si frequentist ini
ini lebih ke lihat bagaimana observe data. Dia lebih mengamati gitu kondisi masalahnya kayak gimana gitu ya. Misalnya kalau Anda bahas stunting kan ya, misalnya. Nah, kita mengobservasi kira-kira mana nih lokasi yang ada stuntingnya tinggi. Variabel apa yang sekiranya dia berpengaruh gitu ya. Nah, kita pindah ke poin kedua. This data will generate randomly gitu ya. Nah, stunting ini kan sebenarnya ada sebab akibatnya ya. Kenapa kira-kira? Nah, bisa jadi yang pertama adalah kondisi stres ibu gitu. Ibunya mungkin belum siap menjadi orang tua gitu ya. Terus kalau berbicara kondisi ibu tadi, mungkin ada ibu yang bekerja dan tidak gitu ya. Nah, ada beberapa kecenderungan ketika ibu bekerja, mungkin dia lebih sedikit perhatiannya kepada anak gitu. Makanya bisa jadi namanya stunting atau malnourished gitu ya, atau malnutrisi, ataupun tumbuh kembangnya tidak baik gitu. Bisa jadi peluang-peluang seperti itu. Nah, maka di situ dikatakan bahwa bagaimana nature-nya. Nah, itu variable gitu. Nah, ketiga, we make assumptions on the generating process gitu ya. Nah, misalnya, makanya kalau Anda gunakan beberapa model regresi ya, kalau Anda ada data spasial observasi, misalnya lokasi A, lokasi ke B, lokasi ke C. Nah, itu kan ada dampak lokasi. Nah, makanya ketika men-generate force itu, lihat dulu gitu, kira-kira distribusinya seperti apa gitu. Nah, jadi Anda bisa menggunakan beberapa aturan distribusi, teman-teman. Dari Gaussian, dia arus residualnya normal, atau ketika dia ada data count, gitu ya, Anda bisa gunakan negatif binomial, Anda bisa gunakan Poisson, dan seterusnya gitu. Nah, ini berarti kita bisa membuat asumsi. Nah, yang keempat, kita bisa mengenerate prosesnya. Bagaimana ketika Anda bisa mengasosiasikan gitu ya, interest-nya gitu. Nah, ini the way bagaimana Anda melihat bagaimana hubungan variabel. Boleh kalau Anda menggunakan korelasi, nggak masalah gitu. Kalau Anda mau menggunakan nilai ragam, ya berarti Anda bisa dapat nilai covariate gitu ya. Nah, kalau Anda berpikir bahwa setiap variabel tidak ada hubungan linear, gitu ya, tapi Anda mau melihat hubungannya seperti apa, Anda bisa gunakan copula gitu. Kalau ada teman matematik sudah pernah menggunakan copula, ya Anda bisa gunakan nilai itu. Nah, sama seperti mengenerate asosiasi tadi gitu. Nah, poin kelima, ini adalah ketika objek yang kita dapatkan ada dua sifatnya, unknown dan juga fixed itu. Tapi kita harus cari informasi itu. Nah, jadi Anda bisa menguji hipotesis kan di sini gitu ya. Bagaimana hubungan kausanya antara A dan B. Walaupun sebenarnya hubungan korelasi itu kan bukan sebuah akibat ya. Nah, makanya nanti Anda mungkin bisa menggunakan uji kausalitas di sana gitu. Nah, ini adalah beberapa approach-nya di regresi. Nah, ini cara mudahnya ya. Cara mudahnya. Nah, misal kondisinya bahwa kita masih mau observasi data gitu. Nah, tapi kita bisa mengasumsikan bahwa kita bisa generate dalam beberapa prosesnya, teman-teman. Misalnya Anda mengasumsikan bahwa ini masih mengikuti distribusi normal kok, Mas Rezi. Ya nggak masalah, kita bisa gunakan itu. Nah, di sini, kalau Anda lihat, ini kan fungsi regresi yang sederhana ya. Gitu. Kita punya Y sebagai variabel dependennya, kita punya X dan beta. Gitu. Misalnya ketika ada satu variabel. Nah, terus kita residualnya adalah berdistribusi normal gitu. Dengan min 0 dan variansinya adalah square di sini ya. Nah, kalau Anda menggunakan fungsi Bayesian, lihat baik-baik. Di sini kan kita ada kondisi, teman-teman ya. Sini. Kita punya variabel dependent ini, dia terjadi disebabkan oleh si X tadi. Nah, makanya kan kita ingin lihat bagaimana peluangnya. Nah, makanya fungsi yang pertama ini kita bisa ganti dengan kondisi bersyarat seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Si variabel dependent ini mempunyai syaratnya si X ini. Nah, parameternya masih sama. Kita masih punya beta, dan kondisi variannya adalah seperti ini gitu, mengikuti distribusi seperti berikut gitu. Nah, sepertinya sama ya regresi OLS tadi dengan Bayesian tuh. Bedanya kalau Bayesian dia bersyarat ya. Ketika ada A pasti dia terjadi karena si B gitu. Atau kondisi B tadi gitu ya. Misalnya tadi saya ulangi lagi, ketika Anda telat gitu ya, ketinggalan kereta, ya pasti kan karena Anda telat kan. Nah, sama seperti itu cara memahaminya lebih mudah. Nah, bagaimana ketika Anda menghitung nilai peluang, teman-teman? Nah, di sini mudah juga ya. Jadi tadi di sini fungsi regresinya kita punya seperti ini, gitu ya. Mulai regresinya Y, kondisi X, kita punya parameter beta, gitu ya. Kita punya si variance square ini, si sigma square ini. Nah, ini berdistribusi normal, tapi dia ada kondisi variance harus konstan juga gitu. Tapi ini hanya khusus untuk Bayesian. Nah, kemudian untuk menghitung nilai prior kan mudah dia. Ketika Anda terjadi sesuatu hal, kita lihat bagaimana variansinya. Nah, sama seperti Anda ketinggalan kereta tadi ya.
Semakin mungkin karena ada masalah lainnya, atau mungkin ada mungkin apa namanya kereta itu datang karena ada faktor teknis gitu ya, yang variabel tadi mungkin perlu di apa namanya diselesaikan oleh teknisi dalam waktu yang lama. Nah, berarti kan itu nggak pasti itu. Berarti kan nilai variansi kan berarti besar dia. Berarti semakin lama kereta itu diperbaiki, ya semakin telat Anda kan. Nah, makanya Anda bisa menghitung nilai priornya itu dengan seperti ini. Berarti ketika Anda telat, lihat bagaimana nilai variansinya gitu ya. Ya semakin tinggi nilai variansinya, ya semakin tinggi pula prior itu gitu. Jadi kita harus menjaga si variansi ini dia tetap konstan gitu ya, nggak terlalu besar. Nah, makanya nanti Anda bisa turunkan seperti ini, sama seperti Anda turunkan nilai OLS ya gitu ya. Nanti kalau mau lengkap ada di paper saya bisa kasih, tinggal diikuti aja langkah-langkahnya. Ini mudah untuk estimasinya. Nah, makanya ketika Anda menguji distribusinya, dia nanti mengikuti distribusi chi-square gitu ya. Nah, jadi Anda bisa menggunakan nanti nilai ANOVA untuk melihat bagaimana goodness of fit-nya gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah cara mudahnya untuk memahami si fungsi regresi tersebut. Nah, sama halnya, tadi di sini kan prior kan ya. Prior dia kita harus mengantisipasi ketika dia ada kondisi variansinya dia tidak konstan gitu. Nah, kita anggap dia harus konstan di sini kondisinya. Nah, kalau si prior, kalau si posterior dia. Nah, si posterior ini bergantung bagaimana likelihood-nya. Gitu ya. Jadi Anda harus ingat lagi asumsi kita di sini. Di sini, ini fungsi posterior kita bagaimana. Nah, karena dia ada kondisi tertentu di likelihood ya, nah kita bisa balikkan nilai even-nya. Nah, kondisi karena dia Anda telat, kita namakan CPA tadi gitu. Nah, makanya untuk menghitung nilai posterior, kita catatkan nilai likelihood-nya dulu gitu. Kita cari nilai likelihood-nya berapa gitu ya dalam parameter beta dan si varian konstan ini. Nah, terus kita hitunglah nilai posterior tadi. Kan mudah sebenarnya. Kita nyari nilai likelihood dan kita cari nilai posteriornya. Nah, makanya si fungsi regresi berganda tadi kan kita bisa ganti dia seperti ini kan. Karena kan kita menggunakan fungsi ini untuk regresi berganda. Tapi kalau nanti Anda mau menggunakan regresi logistik, ya ganti aja modelnya gitu. Kalau Anda menggunakan PCA gitu ya, regresi komponen utama, ya Anda ganti aja fungsi regresi komponen utama. Nah, nanti akan Anda dapat fungsi estimasi menggunakan Bayesian itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin tesis gitu ya, kalau misalnya, Mas saya mau menggunakan regresi logistik pakai Bayesian, mudah sebenarnya. Ganti aja fungsinya logistik itu. Terus nanti pasti dapat formulanya seperti apa. Nah, itulah nanti yang akan Anda gunakan untuk dapatkan nilai posteriornya. Nah, di sini ada kata kunci MC-MC gitu ya. Nah, kenapa si Bayesian ini hampir tidak bisa dipisahkan dengan MC-MC? Nah, makanya karena tadi saya sebutkan bahwa biasanya yang dinamakan Bayesian kan dia mengestimasi data ya dari informasi. Nah, biasanya data itu nggak banyak kan. Nah, makanya kita perlu yang namanya simulasi. Kita bisa membangkitkan data yang mengikuti distribusi tertentu. Atau si simulasi ini dia sebenarnya sudah mewakili dalam nilai mean dan variance tertentu gitu. Nah, makanya kita bisa menggunakan pendekatan namanya Monte Carlo gitu ya. Nah, coefficient Monte Carlo. Atau Anda bisa gunakan simulasi lain. Misalnya nanti Anda menggunakan grid search juga boleh. Atau Anda menggunakan Gibbs sampling juga nggak masalah gitu. Atau Anda menggunakan Hamiltonian nggak masalah. Jadi banyak sekali teknik-teknik simulasi ya. Dari nanti Anda mungkin googling ya, kalau Anda mau lihat di Google Scholar, nanti imputasi simulasi itu terbagi dua, hot DEX dan juga cold DEX gitu ya. Nanti Anda bisa lah untuk melihat bagaimana beberapa model-model simulasi. Nah, mudahnya si regresi Bayesian ini, cara mudahnya dia bisa menggunakan nilai Monte Carlo, teman-teman. Nah, jadi dengan cara apa ya? Tentu kan ya, kita dapat nilai priornya dulu gitu. Misalnya kalau Anda gunakan. Berarti nilai P tadi peluang ya, kondisi parameter T terhadap kondisi data itu bagaimana? Ini nilai priornya. Nah, kita cari nilai likelihood-nya tadi di sini dan dapatlah nilai posteriornya. Jadi itu cara mudahnya. Nah, terus bagaimana si MC-MC ini bisa bekerja? Nah, biasanya dia mengikuti beberapa fungsi-fungsi di algoritma simulasi, teman-teman. Bisa menggunakan Metropolis gitu ya, atau bisa menggunakan STAN. Nah, jadi di sini saya sudah berikan beberapa keyword ya. Kalau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut, nanti bisa di Google aja, misalnya Metropolis gitu. Metropolis regression. Nanti dia akan ada beberapa contohnya untuk mengestimasi parameternya. Atau nanti teman-teman nanti mungkin bisa googling kan ya, misalnya Gibbs sampling gitu. Nanti dia juga ada caranya gitu, bagaimana untuk mengestimasi Bayesian. Nah, sampai juga ketika dia teman-teman bisa menggunakan STAN gitu ya.
Nanti dia bisa mengikuti fungsi si Hamiltonian gitu. Nah, jadi tujuan saya memberikan keyword ini nanti membantu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau googling gitu untuk mencari simulasi lain, tinggal kopas aja ini kata kunci ini di Google. Pasti banyak sekali beberapa paper sudah terbit gitu ya. Dan juga ada beberapa coding yang bisa Anda gunakan itu di R gitu. Kalau Anda ingin gunakan model ini. Nah, terus yang terakhir di sini saya akan jelaskan tentang Bayesian prior ya. Jadi intinya tadi ya, yang membedakan antara posterior sama prior tadi, si prior ini kan sebenarnya kan kondisi kenapa terjadi suatu hal itu. Nah, makanya dia lebih ke bagaimana nilai frekuensinya ya. Itu. Jadi ada kata kunci si prior ini pasti akan disebabkan bagaimana si nilai frekuensi tadi. Nah, yang kedua, si prior ini dia lebih memberikan nilai objektif terhadap sebuah masalah gitu ya. Ketika rasional Anda bagaimana, gitu, bagaimana Anda mengestimasi parameter, bagaimana Anda mengignore nilai ignorance-nya, gitu ya. Nah, ini lebih ke prior tadi. Dan juga yang terakhir adalah si Bayesian ini bergantung juga dengan apa yang Anda beliefskan, gitu ya. Nah, berbeda dengan regresi biasa ya. Kalau regresi berganda, itu kan lebih ke nilai inferencing, gitu. Nah, tapi kalau Bayesian ini lebih ke bagaimana what you really believe. Nah, makanya di situ ada dua informasi dia, prior sama posterior gitu. Jadi Anda ada dua informasi ketika Anda ingin memutuskan sebuah masalah gitu ya. Kalau Anda ingin cari solusinya seperti apa. Begitu. Nah, jadi itu mungkin untuk topik dari hari ini. Kalau ada pertanyaan sebelum saya berikan contohnya, saya persilakan dulu. Pusing? Ya, pusing lah. Namanya juga belajar. Ini kalau paketnya cuma satu, teman-teman ya. Jadi di sini paketnya cuma ada satu, namanya BAS gitu ya. Ini. BAS. Nah, si paket R ini Anda bisa gunakan untuk menggunakan model regresi Bayesian. Nah, dia membedakan di sini. Sebentar. Nih. Tadi kan yang paling utama di slide saya kan mendapatkan nilai prior ya. Sebentar. Mana tadi slide-nya? Salah. Nah, intinya di Bayesian itu cuma prior. Itu. Intinya cuma prior. Nah, jadi yang saya bilang tadi kan bagaimana ketika Anda bisa mendapatkan nilai prior. Ini banyak caranya. Nah, jadi misalnya di sini ada kata kunci AIC untuk dapat nilai priornya gitu. Ada kata kunci BIC. Jadi ini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, sebenarnya ini bisa dibuat 11 tesis sebenarnya. Jadi misalnya Mbak A menggunakan AIC, satu tesis itu. Terus yang lain menggunakan nilai BIC untuk dapat nilai priornya, satu tesis lagi. Nah, jadi nanti di sini setiap nilai ini, setiap prior regresi ini akan memberikan informasi yang berbeda, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa digunakan gitu untuk penelitiannya. Nah, misalnya yang kemarin sudah dapat ide kan ya untuk melakukan literatur review gitu, dapat data Scopus topik apa misalnya. Nah, kan nanti Anda bisa cari data yang lain ya. Anda cari data yang mendukung untuk riset itu gitu, misalnya di BPS atau di data mana, Anda gunakan aja model ini gitu. Kan jadi dapat satu paper sebenarnya. Nah, untuk cara mengolahnya mudah banget. Jadi di sini cuma cuma ada 12 line aja ini ya. Cuma begini aja codingnya. Saya hapus dulu. Nah, tadi di slide saya di data saya itu ada data Papua dia. Nah, jadi ini data stunting ya yang saya gunakan di riset saya. Saya jelaskan dulu datanya. Oh, bukan. Nah, ini sebenarnya data spasial ya. Kalau Anda mau mengerjakan boleh jadi tesis. Ini misalnya kita mau lihat gitu, bagaimana nilai poverty rate-nya dan nilai kemiskinan di Papua tadi. Nah, menggunakan nilai fenomenia gitu ya di balita. Terus juga ada ISPA di sini, ARI gitu. Ada nilai diare gitu, berapa banyak persentase si bayi atau balita tadi diare. Terus yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah underweight gitu ya. Berapa persen bayi di Papua dan Papua Barat yang mereka itu underweight gitu atau nggak sesuai berat badannya.
Terus yang kelima ada stunting dan juga malnutrisi. Jadi kita bisa melihat bagaimana hubungan gitu kemiskinan ini terhadap penyakit-penyakit ini. Nah, ini kan bisa digunakan regresi OLS gitu ya, atau Anda bisa gunakan regresi Bayesian. Tapi kalau Anda gunakan regresi OLS, nggak mungkin karena itu jadi tesis gitu. Jadi Anda mungkin bisa gunakan regresi Bayesian. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini aja, mudah. Nah, jadi Anda bisa gunakan satu line ini ya. Misalnya Anda namakan variabel apa, gitu. Package-nya adalah paket bus tadi, Anda runningkan dulu library-nya, Anda run gitu ya. Nah, terus Anda runningkan aja seperti ini, SPR_bus itu, terus Anda running. Nanti akan Anda dapat nilai parameter itu seperti apa gitu. Kita panggil. Nah, ini nilai posteriornya. Nah, jadi di Papua dan Papua Barat gitu ya, banyak sekali peluang tadinya stunting gitu. Tahu dari mana Anda? Ya dari nilai peluangnya. Semakin dapat nilai 1 kan ya, semakin mendekati ke 1, ya tentu kan peluang terjadinya itu kan semakin ragam kan ya. Semakin sama maksud saya. Semakin sama di Papua dan Papua Barat tuh. Nah, berarti ini hati-hati. Berarti kalau kita berbicara kondisi Papua dan Papua Barat, ya berarti stunting itu hampir homogen di sana gitu. Nah, terus juga kalau ditanya bagaimana informasi peluang terjadinya malnutrisi, itu nggak banyak mungkin hanya sekitar 0,2 gitu. Kan nggak besar peluangnya berarti ya. Nah, berarti kalau kita berbicara peluang apa yang terjadi banyak di Papua dengan data tadi, ya tentu stunting, gitu ya. Tentu underweight. Nah, ini juga informasi yang penting kan ya, ketika Anda gunakan untuk reasoning gitu. Kenapa kalian begitu? Nah, tadi yang saya bilang, karena nilai prior ini banyak ya, nilai prior ini banyak, Anda bisa gunakan ZSNu di sini misalnya, atau nanti Anda mau menggunakan nilai EASI, nah itu akan mempengaruhi nilai peluang tadi di sini. Nah, bisa jadi kalau kita menggunakan ZSNu ini yang paling penting adalah stunting. Tapi bisa jadi kalau Anda ganti misalnya nilainya adalah dari nilai ini, hyper-G Laplace, bisa jadi berbeda gitu. Nah, jadi itu yang saya bilang. Jadi ketika kita melihat bagaimana informasi peluangnya itu bergantung bagaimana nilai priornya tadi gitu ya. Jadi setiap nilai prior ini memberikan informasi peluang yang berbeda, teman-teman. Nah, jadi ini kan udah dapat satu tesis sebenarnya gitu ya. Nah, terus dari library ini Anda bisa dapat visualisasi seperti ini. Nah, yang pertama, ini namanya kan kalau regresi kan kita ingin melihat ya, bagaimana aktual data kita terhadap residualnya kan ya. Nah, kalau seperti ini kan berarti dapat kita lihat bahwa kondisi estimasi ya, di sini, estimasi kemiskinan di Papua gitu ya, ini tidak linear gitu. Jadi tidak begitu linear, dia kan heterogen dia kan, nggak terlalu melompok gitu di situ. Jadi kita bisa sampaikan bahwa memprediksi nilai kemiskinan di Papua mungkin nggak bisa terlalu homogen gitu. Ya bisa jadi kan karena satu lokasi nilai kemiskinan itu berbeda gitu ya. Karena kan Papua itu beda secara spasial kan ya. Kalau geografinya ada yang di pegunungan, ada yang dia sudah menjadi kota madya gitu ya, misalnya di Sorong gitu, ataupun daerah-daerah yang memang masih tidak terjangkau. Nah, makanya kan berbeda cara handle-nya. Terus juga kita dapat alternatif gambarnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita bisa asumsikan bahwa model regresi ini dia baik banget gitu ya. Kayak maksudnya berguna banget untuk melihat bagaimana estimasi peluangnya gitu. Nah, berarti garis poin bulat dot tadi ini nama data aktual kita ya. Data aktual kita itu bisa prediksi dengan baik lagi di garis linear ini gitu. Jadi fit match lah dia. Nah, berarti modelnya ini model baik untuk menggunakan estimasi nilai peluang tadi gitu. Kemudian di sini ada namanya model complexity ya. Nah, jadi nanti ada beberapa model alternatif yang kita bisa pilih. Nanti saya kasih contohnya kayak gimana. Nah, misalnya kalau seperti ini, ya berarti kita bisa lihat bagaimana nilai arah square-nya ya. Nah, bisa jadi dia mungkin model kedua arah square-nya mungkin 20% gitu. Model ketiga mungkin dia arah square-nya berapa. Nah, jadi ini menjelaskan bagaimana dimensi variabel tadi. Nanti akan saya jelaskan lebih lengkap lagi. Terus kemudian, nah di sini ada nilai inklusi peluangnya tadi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di Papua dan Papua Barat ini lebih banyak kasus stunting gitu ya. Karena peluangnya di atas 0,5 dibandingkan variabel yang lain. Nah, contoh untuk model tadi, Anda bisa gunakan satu line ini ya, pakai nilai ini, Anda running. Oh, sebentar, salah. Nah, ini tadi kan
ada, kalau Anda lihat kan ya, ada nilai-nilai yang saya bilang tadi, model complexity. Nah, jadi ini contoh-contoh model complexity-nya. Gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana modelernya, 1, 2, 3 sampai ke 20. Tadi kan cuma ada 7 gitu. Nah, jadi setiap model ini memiliki kompleksitas yang berbeda-beda gitu. Jadi Anda bisa memilih kira-kira model mana yang tepat. Tapi kalau Anda lihat seperti ini kan ya, ini sebenarnya lebih cocok model ke-70 dia. Model ke-7. Karena dia mengcover nilai pneumonia, dia mengcover nilai diare, dia mengcover nilai underweight, dan dia mengcover nilai stunting gitu. Nah, bisa jadi kalau Anda milih model 4, bisa jadi RSV-nya tinggi, tapi nggak banyak variabel yang signifikan gitu. Nah, itu adalah salah satu alternatif di model Bayesian ini. Jadi Anda bisa memilih modelnya itu seperti apa. Nah, contoh lagi, misalnya tadi Anda panggil nilai ini, SPR bus tadi, summary. Nah, ini modelnya. Nah, jadi kalau Anda lihat kan ya, nilai R-score-nya itu nggak terlalu bagus nilainya. Di sini model ketiga tadi kan ya, lebih banyak, tapi dia cuma ada 23%. Nah, berarti model regresi Bayesian ini hanya bisa menjelaskan 23%. Nah, which is kan nggak terlalu bagus kan ya kalau untuk regresi. Nah, mungkin Anda bisa dapatkan nilai dari variabel yang lain gitu. Anda gunakan untuk ini. Nah, jadi itu mungkin cara memudahnya untuk memahami model regresi Bayesian gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya itu saya sudah berikan di variabel yang sudah saya kirim ya. Di sini ada beberapa contoh untuk Anda bisa mempelajarinya. Nah, di file ini dia juga menjelaskan bagaimana beberapa variabel kan ya. Misalnya variabel pendapatan nih. Misalnya dia menggunakan data wage. Nah, sama seperti saya gunakan tadi di Papua, kita lihat bagaimana hubungan seriesnya itu yang pertama. Terus kemudian tadi kita bisa melihat bagaimana hubungan kompleksitasnya. Nah, seperti ini. Itu kan sama sebenarnya. Gitu. Jadi Anda mungkin bisa mengeksplorkan gitu di slide yang saya berikan tadi, gitu ya manualnya. Ada pertanyaan? Jadi ini kalau ini sama dia contoh untuk mengolahnya, cuma beda data aja ya. Jadi kalau data ini yang di PDF ini dia menggunakan data pendapatan, tapi yang tadi saya contohkan ini itu menggunakan data saya yang Papua gitu. Jadi nanti Anda mungkin bisa menyesuaikan gitu kalau Anda ingin mengolah data ini. Jadi misalnya kemarin ada yang pakai apa ya? Sebentar. Topiknya. Oh, misalnya Mbak Ria pakai kemiskinan sama Indonesia. Itu kan berarti udah misalnya udah gunakan literatur review kan ya. Kemiskinan Indonesia dapat gap-nya kayak apa? Kan langsung bisa dicari itu kira-kira pakai variabel apa. Nah, jadi kan satu paper gitu. Atau di sini mungkin Mbak ini pakai climate change gitu. Nah, mungkin bisa cari mungkin di BPS Pekanbaru, mungkin variabel hujan gitu. Variabel mungkin polusi, mungkin nanti diprediksi dengan ISPAL misalnya kan ya, atau penyakit paru-paru. Nah, kan bisa jadi satu paper lagi gitu. Jadi mudah sebenarnya cara untuk menulis gitu. Nangkap kan ya arahnya kan ya? Nah, jadi kemarin saya ngasih satu tugas itu nggak selesai satu hal, nggak selesai satu itu aja, tapi mungkin ini sustain dia gitu. Nah, jadi mungkin nanti kalau Anda ingin membuat ini untuk tesis, ya ini bisa dibikin dari sekarang sebenarnya. Gitu. Jadi contoh juga Mbak Era pakai quality education. Nah, mungkin nanti ini bisa cari apa ya? Data BOS ya. Berapa banyak persentase murid-murid yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, terus mungkin dapat nilai rapotnya rata-rata UAN di beberapa sekolah kan bisa jadi gitu. Terus nanti bisa dilabelkan juga kira-kira apakah keluarga itu masuk kategori ekonomi yang menengah atas atau ke bawah gitu. Kan bisa kita lihat bagaimana quality education-nya juga. Terus juga tourism. Ini juga bisa nih kalau mau dibikin fungsi Bayesiannya. Mungkin dari data berapa banyak kan ya pintu keberangkatan masuk di bandara di Pekanbaru itu, terus juga dilihat berapa banyak hotel gitu ya, berapa banyak potensi wisatanya yang bisa dikunjungi. Nah, itu bisa juga kan dibikin model regresi Bayesiannya juga gitu. Dan gitu aja, silakan kalau mau berdiskusi teman-teman. Mumet ya? Mas mau bertanya? Silakan.
Nah kan saya sebelumnya skripsi saya tentang pendugaan parameter dengan likelihood, tapi pakai distribusi. Nah, tapi pendataannya nggak ada. Jadi di R-nya itu pakai estimasi program yang buat jalankan untuk datanya. Nah, saya ini mau bertanya, nah kan kalau dia ini kan pakai Bayesian sama likelihood itu sama-sama pendugaan parameter. Nah, misalnya kayak yang Mas Reji bilang tadi, kan datanya itu udah ada gitu. Nah, apakah data itu harus dibentuk dulu ke distribusi di mana, baru bisa kita selesaikan atau bisa langsung gitu? Oh, itu cara yang benar. Cara yang benar sebenarnya data itu Anda uji dulu pakai Kolmogorov benar kan ya. Nanti kan Anda bisa fittingkan dia, maksudnya nanti masuk ke distribusi apa. Itu cara yang benar sebenarnya. Baru Anda nanti lari ke regresi. Nah, makanya mungkin kalau ada beberapa orang yang mungkin tidak tahu pemahaman itu, bisa di skip aja nggak masalah gitu. Tapi itu cara yang benar kalau tadi Mbak yang bilang tadi. Di datanya dicek dulu, Anda uji Kolmogorov-Smirnov, dia mengikuti distribusi apa, nah baru Anda lari ke model regresi yang bisa mengikuti distribusi itu. Itu cara yang benar. Itu yang seharusnya tuh begitu ya gitu. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Pusing? Ini tugas kedua nanti cari data ya, data di PPS atau data di mana itu ya. Dicoba-coba aja lah. Soalnya nanti kalau Anda bisa ngerjakannya kan jadi satu paper sebenarnya kan ya. Kan tadi kan Anda kan udah literatur review tuh. Itu kan udah di bab 2 sebenarnya gitu. Nanti Anda cari datanya, ya Anda bikin ini jadi satu paper atau jadi satu tesis kan, cepat gitu. Ini gitu kok dari saya Pak Risman. Jadi nggak satu tugas selesai, nggak. Ini sustain kok sampai akhir kelas. Oke. Kita untuk tugas ini apa kita perlu beri durasinya atau gimana Mas Rezi? Oh boleh, nanti itu pas 2 minggu itu mungkin saya baca dulu Pak Risman. Nggak berhenti kan. Nanti nanti saya kasih feedback, nanti bisa dilengkapi lagi gitu. Itu mungkin. Enggak lah, saya ngerjainnya juga 3 bulan Pak. Enggak 2 minggu selesai lah itu. Oke. Ya. Itu mungkin ya. Nah, silakan Mbak Ria. Ya, kalau ada pertanyaan, ini kan gini. Kemarin kan kita rencana kan minta Mas Rezi itu masuknya kan kami itu gantian 8 kali 8 kali. Tapi karena topiknya topik data science yang saya sendiri juga kan nggak terlalu familiar ya. Ya, jadi saya minta kalau bisa Mas Rezi tetap masuk 14 kali pertemuan, tapi waktunya nggak perlu full time. Ya, kira-kira setara dengan 8 kali pertemuan. Misalnya 1 kali pertemuan menyajikan konsep, memberikan contoh sekitar 1 jam, 1,5 jam. Tetapi kemudian sisanya, nah saya ikut dampingi sampai setara dengan 3 SKS. Nah, mudah-mudahan Mas Rezi tetap ada waktu kita setiap minggu, meskipun bisa masuk 1 jam misalnya ya. Tapi kalau bisa masuk lebih dari itu, ya. Jadi sangat tertolong sekali mahasiswa. Oh iya, saya nanti lupa jelasin juga. Ini kan ada banyak yang bisa Anda ganti ya. Ada metode sama prior. Nah, metode ini ada 4 juga yang Anda bisa gunakan. Jadi nggak hanya MC-MC. Jadi di sini ada tulisannya deterministik gitu ya. Ada bus, ada MC-MC plus bus. Nah, jadi kalau Anda gunakan ini udah jadi berapa kombinasi? Ini kan banyak sebenarnya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali 4. Ini udah 44 simulasi kan? Jadi mungkin bisa lah Anda coba. Misalnya pertama MC-MC pakai ZS0 dulu. Terus nanti Anda ganti deterministik pakai ZS0. Jadi kalau Anda bikin paper itu sebenarnya nggak hanya harus banyak gitu, nggak harus model-model yang susah, tapi karena simulasi yang banyak, nah itu juga bisa jadi novelty sebenarnya. Begitu. Jadi nanti mungkin Anda bisa coba-coba gitu, yang mana yang paling terbaik nilai R-score-nya. Gitu mungkin. Tadi dia mau nanya ya, siapa ya? Mbak Ria ya? Iya Pak. Izin Pak. Pertama mau nanya, ini tugasnya berarti yang pekan lalu harus bersambung dengan tugas yang kedua ini Pak ya? Harus nyambung. Kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh, gitu. Tapi kalau terus mau ganti nanti bilang saya aja, nanti saya cari inlet di Scopus kan tuh enggak bukan suatu yang susah gitu loh Mbak Ria. Oh ya.
Masih bisa diganti Terus kok ini kalau Pak, mau. ini berarti yang coding yang Bapak share ini coding untuk yang Bapak olah yang Papua stunting di Papua itu Pak ya? Iya, betul. Kalau mau diganti, ini ada yang dari PDF itu panduannya. Cara sama interpretasinya juga bisa digunakan. Data stunting itu ada di BPS, Mas Rezi? Ini sebenarnya data orang dalam, Pak Arisman. Oh, oke. Ya, Ya, rasanya data dari Riskesdas. Ini bapaknya ketawa-ketawa aja nih. iya. Soalnya data stunting di antara Dinkes dengan Ya, Riskesdas gitu. Bapeda itu datanya Iya. berbeda. Iya. Ya, ya, Itu ya. kami lagi bikin dashboardnya Pak. Ah, oke. Nah, itu bisa Maria Mbak pakai Ria. apa? Riskesdas ya? Apa dari BPS-nya? Kita kan tim Pak, ada dari BKKBN, dari Oh, Dinkes. BKBN. Jadi data stunting itu dari berbagai lintas instansi gitu. Nah sekarang baru lagi dibangun dashboardnya Pak. Ya, ini datanya lama lagi Pak, dari 2018. Aduh, Iya. Ini parah. data apa nih Pak? U5 pneumonia, diare Riskesdas. ini Pak ya? Riskesdas, Pak. Soalnya kalau ngambil data Susana sama Sakernas itu kosong-kosong dia. Soalnya ada beberapa mereka tuh nggak lapor Mbak Ria. Kita pakai Riskesdas. Ayah emang ini manajemen datanya. Ini kalau mau digunakan untuk paper nih, ada paper yang pernah terbit. Nanti Anda bisa lihat ya. Di sini ada estimasi parameter udah saya bikin. Bentar. Nih, ini estimasi parameter Bayesiannya. Terus juga apa namanya? Interpretasi model yang ini, yang tadi yang di Papua kan ya. Misalnya pada variabel apa aja gitu. Nah, ini cara interpretasinya. Misalnya tadi yang fitting, mode kompleksitas, ruangnya gitu. Nah, jadi ada di paper ini, nanti saya kirimkan di grup. Oke. Jadi kalau mau dilanjutkan bisa jadi paper ini. Oke. Itu mungkin ya. Menarik. Atau kita exercise saja. Jadi Mas Rezi mungkin juga nggak ada tugas lain biar saya nemenin. Ya, boleh. Nanti kalau ada hal-hal ingin kami tanyakan mungkin bisa Boleh, ditanyakan Pak. di grup yang Mas Rezi bisa jawabnya kapan saja gitu. Boleh, dengan senang hati. Ya, ada. Sebelum Mas Rezi mundur, ada pertanyaan lain. Kemudian kita exercise kan, dengan data Papua yang dicontohkan Mas Rezi sehingga dapat spiritnya. Saya khawatir kalau belum dicobain benar ini belum tentu bisa ini. Ya. Kalau nggak Papua, yang di PDF itu ada contoh data yang ada di R itu. Namanya data upah WG tadi, WG. Yang itu bisa dicoba. Yang di PDF, mana PDF Pak. mana? Yang di WinRAR, Pak. Yang ada di RAR yang saya kirim yang kemarin malam. Yang mana saya kirim judulnya? lagi deh. Yang Bayesian Linear Regression atau bukan Pak, yang UNDRI, Pak. Iya, UNDRI. Sebentar saya kirim lagi. Nah, itu ada 2 PDF. Nah, itu bisa dicoba. Oh, oke. Ya, Bayesian adaptif. Kalau yang paper Mas Rezi belum ya? Oh, udah. Langsung enggak? Udah. Udah yang 4584. Iya, 4584. Nah, jangan lupa ya, ini ada 2 yang bisa dirubah nih. Yang tadi saya bilang, metode sama prior. Karena setiap metode sama prior ini beda-beda nanti. Nah, dapat nilai peluang dan nilai R-square. Ya. Mudah kan?